quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah pada petang hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan juga kemampuan untuk bisa menunaikan salat asar secara berjamaah, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan salat asar yang sudah kita tunaikan diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita yang nantinya akan menjadi bekal bagi kita saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sore ini kita akan lanjutkan kembali materi kita dari kitab Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin yang selama bulan Ramadan lalu kita hentikan karena kegiatan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan insyaallah mulai petang ini kita akan memasuki dan melanjutkan materi-materi seputar penjelasan tentang ibadah yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini, di mana pada sore hari ini kita memasuki bagian yang kelima dari rukun Islam, yaitu al-hajju, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, al-khamisu min arkanil Islam al-hajju ila baitillahil haram wa huwa fardun lazimun ala kulli muslimin mukallafin hurrin mustati'in fil umri marratan wahidah wa kadzalikal umrah. Bagian yang kelima dari kewajiban kita yang merupakan rukun Islam kita adalah menunaikan pelaksanaan ibadah haji. Bulan Syawal ini adalah merupakan bagian yang disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji yang berlangsung dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Pelaksanaan ibadah haji bagi kita umat Islam hukumnya adalah fardu ain, seperti wajibnya kita sholat, seperti wajibnya kita puasa. Di sini beliau dikatakan wa huwa fardun lazimun ala kulli muslim mukallaf. Hukumnya pelaksanaan ibadah haji ini adalah fardu, wajib ditunaikan, ya, bagi setiap muslim mukallafin yang sudah sampai kepada tahapan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang sudah akil baligh, sampai kepadanya dakwah, sehat akal fikirannya, maka orang ini dikategorikan sebagai mukallaf. Hurrin, dia juga adalah orang yang merdeka, bukan sahaya. Mustati'in, yang memiliki istita'ah, yang memiliki kemampuan, mampu dari sisi finansial, mampu dari sisi kesehatan, dan mampu juga dari sisi keamanan. Jadi 3 hal inilah yang jikalau terpenuhi pada diri seseorang, wajib bagi dia untuk menunaikan ibadah haji. Fil umri, seumur hidup, marratan wahidah. Berbeda dengan halnya puasa, berbeda dengan halnya sholat yang dilakukan berulang-ulang. Ibadah haji ini wajibnya hanya seumur hidup 1 kali. Karena itu diistilahkan dengan haji Islam. Jadi kalau kita tunaikan haji yang pertama itu disebut dengan haji Islam. Maksudnya haji Islam ini haji yang menggugurkan kewajiban dari rukun Islam kita. Ya. Haji berikutnya itu hukumnya sunnah. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Ya, jikalau kita memang punya kemampuan, punya harta yang berlebih, setidaknya sekurangnya 5 tahun sekali kita tunaikan ibadah haji, jikalau memang kondisinya memungkinkan. Jika tidak, maka seumur hidup satu kali. Ya.
Wa kadzalikal umrah, begitu juga pelaksanaan ibadah umrah. Jadi status ibadah umrah sama halnya seperti ibadah haji. Nah, tinggal mana yang kita mampu lebih dulu. Mampu kita tunaikan umrah, tunaikan umrah. Kalau memang memungkinkan, sudah mencukupi bagi kita dan kondisinya memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji, tunaikan ibadah haji. Ya. Hanya memang kalau umrah dia tidak ada batasan waktu. Sepanjang tahun terbuka kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah. Bahkan dalam satu hari, kalau memang dia mampu bisa 2 sampai 3 kali dia tunaikan ibadah umrah. Tapi kalau haji, ya, dia dibatasi oleh tempat, dibatasi juga oleh waktu. Di luar tempat itu, di luar waktu itu tidak bisa dikategorikan dia menunaikan ibadah haji. Kapan waktunya? Waktunya tentunya adalah bermula dari hari Arafah. Wajibnya itu dari tanggal 9, ya, bulan Dzulhijjah, 10, 11, 12, ini minimal. Ya. Dia bisa tunaikan rukun haji dan dia bisa tunaikan wajib haji. Yang sempurna adalah jikalau dia lakukan mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 puncaknya hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar yaitu hari raya Idul Adha, kemudian tanggal 11, tanggal 12 dia nafar awal, atau tanggal 13 dia nafar tani. Ya. Bisa sampai minimal 6 hari. Tetapi lazimnya bagi pendatang asing yang bukan penduduk Mekah, umumnya mereka, khususnya kita yang ada di Indonesia, mengambil waktu minimal 25 bahkan sampai 40 hari. Ya. Jadi memang kita harus luangkan waktu khusus, sisihkan sebagian dari harta kita untuk tunaikan ibadah haji. Nah, begitu juga dengan umrah. Nah, ibadah haji ini tidak bisa dilakukan di bulan lain. Ya. Tidak bisa dilakukan di bulan lain. Berbeda dengan umrah. Kalau umrah bisa dilakukan kapan saja. Ya. Bahkan pemerintah Saudi Arabia 1 tahun bahkan 2 tahun belakangan ini memberikan kelonggaran yang optimal bagi mereka yang ingin tunaikan ibadah umrah. Kalau beberapa tahun yang lalu pelaksanaan ibadah umrah ini baru bisa dimulai bulan Rabiul Awal biasanya. Setelah orang menunaikan ibadah haji, 2 bulan setelah orang tunaikan ibadah haji, baru visa umrah itu dikeluarkan. Dan berakhir visa umrah itu dikeluarkan menjelang Ramadan. Ya, jadi tidak ada lagi visa yang dikeluarkan setelah masuk bulan Ramadan. Nah, tapi belakangan ini sampai hari ini di bulan Syawal dan sampai nanti tanggal 2 Juli informasinya itu masih dikeluarkan visa umroh. Jadi orang kalau mau umroh sekarang masih bisa. Ya. Dan setelah itu yang masuk berikutnya adalah jamaah haji. 5 hari usai pelaksanaan ibadah haji, visa umroh sudah dibuka lagi. Nah, jadi cukup leluasa kalau ingin menunaikan ibadah umroh. Nah, lain halnya dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji terbatas waktunya. Ya, hanya berlaku pada bulan ibadah haji untuk pelaksanaan ihramnya. Namun dari sisi kewajiban, para ulama, dalam hal ini ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersepakat bahwa pelaksanaan ibadah umroh status hukumnya wajib sama halnya wajibnya kita menunaikan ibadah haji. Ya. Hanya saja umroh tidak ada batasan waktu, haji ada batasan waktu, dan juga karena faktor jumlah jamaah yang membludak, terutama akhir-akhir ini. Kalau kita mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, paling tidak kita yang ada di Sumatera Selatan ini mungkin makan waktu waiting listnya sampai 14-15 tahun. Ya. Nah, sekarang ini sudah tercatat hampir mendekati angka kalau tidak salah 90.000 atau 80.000 lebih
ya, jamaah ibadah haji, jamaah Sumsel yang waiting list. Sementara kuotanya tiap tahun itu hanya 5.600 sekian atau 6.000. Ya, dibagi saja dengan 80.000 itu. Jadi kalau kita daftar sekarang, kalau hajinya haji reguler, insya Allah gilirannya nanti 14 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ya. Tetapi ini tentunya tidak menyurutkan langkah kita. Ya. Karena memang pelaksanaan ibadah haji ini adalah seruan dan panggilan dari Allah. Ada yang tidak daftar tiba-tiba dia berangkat. Ya. Ada yang sudah mendekati keberangkatan tiba-tiba dia sakit, dia tidak bisa berangkat. Ya. Yang penting kalau kita sudah punya kebutuhan hidup kita sangat banyak, kemudian kemampuan kita untuk mengumpulkan harta juga terbatas, kita tidak punya aset yang bisa sebanding untuk memberangkatkan haji kita, artinya kita memang tidak pernah mampu. Maka andai kata kita tidak haji sampai akhir hayat kita, kita tidak berdosa. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah mampu. Tapi andai kata kita pernah mampu, namun kemudian kita tunda, ya, tidak kita tunaikan pada waktu itu, ya, sampai kemudian kita meninggal, kita pernah mampu. Ya, tahun umpamanya ini, tahun 2000, ada orang tahun 2019 ini dia punya cukup kemampuan, harta dia, rezeki berlimpah, ya. Tapi dia tidak bisa berangkat haji, terpaksa dia tunda pada tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya dia meninggal dunia, maka berarti dia dicatat sebagai orang yang berhutang karena dia pernah mampu hutang kepada Allah. Maka hartanya sebelum dibagi waris itu harus disisihkan sebahagiannya untuk pembiayaan haji, menggantikan keberangkatan hajinya. Jadi akan diupahkan kepada orang lain berapa biayanya supaya menghajikan dia. Kenapa? Karena dia pernah mampu. Ya. Atau umpamanya dia tidak meninggal dunia, tahun kemarin dia mampu, tahun ini tiba-tiba pailit, bangkrut bisnisnya, habis hartanya, ya, maka berarti dia berhutang, dia ada beban. Berbeda kalau dia tidak pernah mampu sama sekali. Ini makna alal tarakhi, bisa ditunda tapi dengan resiko seperti ini, ya. Nah, karena itu jikalau memang kita punya kemampuan yang cukup, bersegeralah daftarkan diri kita untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi segenap manusia, wajib bagi manusia, yaitu dalam hal ini kaum mukminin, orang-orang yang beriman, untuk datang ke Ka'bah Baitullah menunaikan ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Kemampuan secara apa? Secara finansial, cukup harta untuk mengongkosi dia berangkat dan pulang. Begitu juga makan minumnya, begitu juga nafkah keluarga yang menjadi tanggungan yang dia tinggalkan. Itu ada, ya. Kemudian mampu secara fisik, dia sehat, ya. Kemudian juga mampu secara keamanan, artinya perjalanan dia menuju ke Mekah itu dalam kondisi aman, tidak terjadi peperangan yang menghalangi dia untuk sampai ke kota Mekah dan pulang kembali ke tanah air. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi ada satu pernyataan Rasulullah yang sangat keras, yang tentunya harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita meremehkan hal ini. Beliau menyatakan,
man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila haji baitillahi wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Dalam riwayat lain fal yamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal yang cukup, ya, warahilatan, dan memiliki kendaraan, kalau sekarang ya ongkos maksudnya, ya, dia punya biaya yang menyampaikan dia ke pelaksanaan ibadah haji. Dia punya harta, dia punya biaya yang bisa membiayai dia untuk menunaikan ibadah haji, tapi tidak dia lakukan, ya, dan ini problem sebenarnya, ya, problem sebenarnya. Banyak orang yang beriman, ya, di hati kecilnya kalau ditanya dia pasti ingin melepaskan kerinduannya ke Ka'bah Baitullah. Tapi ada sebagian orang, ya, punya harta berlebih, tidak terbersit di hatinya sama sekali untuk berangkat ke Ka'bah Baitullah. Karena memang tidak semua orang mendapatkan seruan dan undangan dari Allah. Bukan dia yang tidak mau, tapi memang Allah yang tidak menginginkan kehadirannya. Nah, kalau sudah sampai seperti ini yang berbahaya. Sehingga terlintas pun tidak dia. Kalau bicara harta berlimpah luar biasa. Tapi subhanallah ada orang yang hidupnya pas-pasan, hartanya terbatas, dia kumpulkan rupiah demi rupiah bertahun-tahun demi untuk sampai ke sana. Dan subhanallah Allah sampaikan hajatnya. Karena memang Allah inginkan dia untuk datang. Ya. Kembali kepada kita, dengan kita mendengar seperti ini, setidak-tidaknya meskipun saat ini kita belum mempunyai harta yang cukup, belum mempunyai biaya yang cukup, setidak-tidaknya sudah terbersit, terlintas di dalam hati keinginan, ya Allah, berikan aku kesempatan satu saat nanti untuk datang ke rumahmu menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, ketika sudah terbuka pintu hati kita, ada keinginan di sana yang kemudian kita sertai dengan munajat dan berdoa, maka itu mudah-mudahan satu pertanda Allah menginginkan kehadiran dan kedatangan kita, insya Allah. Karena para ulama banyak mengatakan bahwa ketika hati seorang hamba terbuka menginginkan sesuatu yang mendorong dia berdoa agar mendapatkan sesuatu itu tanda bahwa Allah berkeinginan untuk memberikannya akan hal tersebut. Ya. Jadi ketika kita terbuka hati, timbul di dalam hati kita satu keinginan, kerinduan untuk datang ke Ka'bah Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah. Kemudian keinginan tersebut kita sertai dengan harapan dan berdoa kepada Allah. Kita sertai juga dengan usaha yang cukup, usaha yang optimal. Rupiah demi rupiah kita sisihkan dari rezeki kita kumpulkan. Maka nanti yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau dia sudah punya kesempatan seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, punya harta yang cukup, punya bekal yang cukup, tapi dia tidak mau berangkat untuk tunaikan ibadah haji dengan segala macam alasan, ya, dengan segala macam alasan, merasa belum pantas. Ini bukan masalah pantas atau tidak pantas, ya, ini masalah kewajiban. Ada sebagian orang ketika tanya, ayolah berangkat haji, oh saya masih muda, rasanya belum pantas. Justru masih muda lebih bagus berangkat ketimbang nanti sudah lanjut usia malah kesulitan nanti dalam melaksanakan ibadah haji. Punya kesempatan masih muda lebih bagus, ya. Jangan dijadikan alasan untuk menghalangi kita bergegas datang ke Ka'bah menunaikan ibadah haji. Kalau tetap seperti ini sampai kemudian dia mati, fala alaih, ya, fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Dalam hadis lain riwayatnya fal yamut, silakan kalau dia mau mati, pilih mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Jangan pilih mati dalam keadaan Islam. Naudzubillah min dzalik. Artinya kalau dia sudah punya kesempatan tidak dia tunaikan juga ibadah haji ini, khawatir kematiannya mati dalam keadaan su'ul khatimah, alias mati dalam keadaan kafir, wal iyadu billahi ta'ala, ya.
Wa yasihu hajjul abdi was-sabi al-mumayyiz wa yaqa' tatawuan la yaskutu bihil fard bi khilafi hajjin ghairil mustati. Ya. Di sini beliau katakan sah hukumnya haji seorang hamba, hajinya anak kecil ya, yang sudah mumayyiz tapi jatuh hajinya baru haji sunnah. Jadi ada anak kecil kita bawa berangkat haji umpamanya, atau dia dulu karena orang tuanya mampu saat pelaksanaan ibadah haji, anaknya yang masih kecil dia bawa untuk tunaikan ibadah haji, tapi belum akil baligh, artinya belum mukallaf. Bagaimana dengan hukum hajinya? Hukum hajinya sah, tapi jatuh hajinya haji sunnah, belum menggugurkan kewajiban. Yang jikalau nanti di usia dia dewasa, dia punya kecukupan harta dan mampu untuk haji, dia masih wajib untuk tunaikan ibadah haji. Oh, Ustaz, saya dulu sudah berangkat haji waktu kecil, umur saya 10 tahun. Ya. Itu namanya baru haji sunnah. Kenapa? Karena dia belum wajib haji. Kalau bicara sah hukum hajinya. Tapi kalau menggugurkan kewajiban belum. Dia harus berangkat lagi untuk tunaikan ibadah haji jikalau memang dia mampu. Ya. Bihilafi haji ghairil mustati. Lain halnya dengan haji orang yang tidak mampu. Ya. Bagaimana? Dia sebenarnya tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk berangkat haji. Gaji dia terbatas, pemasukan dia terbatas. Ya. Dikategorikan orang yang mampu belum mampu. Tapi ada orang yang memberangkatkan dia. Ya. Untuk menunaikan ibadah haji. Tadi dikatakan haji ini wajib bagi yang mampu. Ada anak kecil mampu, dia tunaikan ibadah haji dengan hartanya, tapi hajinya belum menggugurkan kewajiban, hanya dikategorikan sebagai haji sunnah. Ini ada orang tidak mampu, tapi diberangkatkan oleh orang lain. Bagaimana kewajibannya, gugur atau tidak? Kewajibannya sah, gugur, dan dia tidak lagi dibebani kewajiban menunaikan ibadah haji. Ya, ada istilah kita dulu apa namanya, haji dinas, ya. Karena kalau dihitung gaji nggak cukup, cuman instansi yang dia bekerja di situ umpamanya memerintahkan dia berangkat haji umpamanya. Ya. Oh, kalau di sisi mampu tidak mampu belum mampu, atau umpamanya dia dapat reward, dapat hadiah, ya, karena prestasinya diberangkatkan haji. Oh, bagaimana seperti ini? Sah nggak hajinya? Gugur nggak kewajibannya? Gugur, sempurna sudah rukun Islamnya. Bukan haji sunnah, tapi hajinya tetap menjatuhkan, menggugurkan kewajiban. Berbeda dengan anak kecil tadi. Ya. Wal istita'ah an yamlikal insan ma yahtaj ilaihi fi safari ilal haji dhahaban wa ruju'an min zadin wa markubin wa nafaqati man talzamu nafaqatuh fadilun jami dzalika an maskan wa dain ma amni tariq wa imkani sair fa illam yaqdir ala dhahabi nafsihi likibarin aw limaradin la yurjabru wajaba ali anistanib man yahujja alaihi walau bi ujra in wajadaha wa kadzalika yajibul ihjaj min tarikati man mata alaihi wa alaihi hujjatul islam aw yahujja anhu ahadun minal warathah. Nah, sekarang berbicara tentang barometer atau ukuran mampu. Mampu itu bagaimana? Orang itu dikatakan mampu yang kalau dia sudah punya kemampuan dia tidak tunaikan, dia masuk dalam ancaman yang tadi, ya. Kalau dia memiliki biaya yang dia perlukan dalam perjalanannya pulang pergi, ya. Kalau sekarang kan tidak seperti zaman dulu, ya, pakai onta, ya, atau pakai kapal laut dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah jelas, angkanya sudah jelas. Ikut haji Departemen Agama, ya, angkanya umpamanya 35 juta. Nah, berarti kalau dia punya uang 35 juta, nah, dia dianggap sudah punya kemampuan. Tapi bukan hanya sekedar itu saja, ya. Itu sudah 35 juta umpamanya sudah membiaya dia pulang pergi dan termasuk biaya makan dia selama di sana, ya. Termasuk juga nafkah man talzamu nafaqatuh. Anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, berapa biayanya selama 40 hari dia tinggalkan? Ada nggak dia? Umpamanya dia batasi 5 juta, oh berarti sudah 40 juta, ya.
Fadilu jami'u dzalika an maskan wadain. Itu kesemuanya di luar dari tempat tinggal dan juga hutang. Nah, kalau dia punya hutang, dilihat ini hutangnya hutang yang jatuh tempo atau hutang yang masih bisa ditunda pembayarannya. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo, dia mau berangkat haji, dia wajib minta izin dulu kepada yang punya hutang. Minta izin dia, ya, karena ini hak, tidak boleh diabaikan. Kalau belum jatuh temponya, umpamanya bulan haji bulan Agustus, jatuh tempo hutangnya bulan Desember, dia mau berangkat nih bulan Agustus, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah jatuh temponya bulan Agustus itu dia sedang tunaikan ibadah haji, dia tidak boleh berangkat kecuali minta izin dulu dari siapa? Dari orang yang memiliki hutang terhadap dirinya. Itu hukumnya wajib, ya. Karena kalau tidak, jatuh keberangkatannya itu memang menggugurkan kewajiban, tapi jatuh perjalanannya perjalanan haram. Haram hukumnya, berdosa hukumnya orang yang melakukan bepergian sementara dia punya hutang yang sudah jatuh tempo. Dan ketika sudah jatuh tempo dia tidak dapat izin untuk berangkat, dia tetap berangkat juga. Dia tidak boleh melakukan keringanan-keringanan selama dalam perjalanan seperti sholat jama'. Itu tidak boleh dia lakukan, ya, tidak boleh dia lakukan. Kenapa? Karena perjalanan dia perjalanan haram. Nah, karena itu perlu dia harus bicara dengan orang yang punya hutang, ya. Ma'amni tariq wa imkani sair. Kemudian juga dilihat kemampuan juga, maksud dalam kategori mampu di sini kondisi perjalanan dia baik dengan kendaraan dan juga kondisi politik yang ada di dalam perjalanannya menuju ke kota suci Mekah, itu dalam kondisi yang kondusif, aman, ya. Tidak ada ancaman-ancaman. Ada beberapa tahun yang lalu umpamanya sedang terjadi peperangan umpamanya Irak lagi menyerang Kuwait atau Irak lagi menyerang negara Saudi Arabia, terjadi peperangan. Nah, sehingga pada tahun itu dikhawatirkan keberangkatan haji ini nanti bermasalah umpamanya. Wah, sudah, kalau seperti itu belum wajib berangkat haji pada tahun itu, ya. Nah, sekarang umpamanya dari sisi finansial mampu, situasi keamanan kondusif, tapi dia sudah lanjut usia, sudah tua, atau dia sedang sakit yang tidak mungkin lagi sembuh, stroke umpamanya, ya, yang tidak lagi memungkinkan dia bisa berangkat untuk tunaikan ibadah haji, ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, biaya haji yang dia miliki, ya, itu dia berikan kepada orang lain yang sudah pernah haji untuk menjalankan haji atas nama dirinya. Ini yang disebut dengan haji badal, ya. Dia bisa minta tolong mewakilkan kepada orang lain, atau dia upah orang lain untuk berangkat dengan nama atas nama dirinya, dengan catatan orang tersebut sudah pernah haji, ya. Orang tersebut sudah pernah haji. Jadi nggak boleh umpamanya bapaknya sakit, dia wakilkan ke anak, nak kamu yang berangkat, bapak nggak bisa berangkat. Anaknya udah pernah haji belum? Belum pernah. Oh, nggak boleh. Nah, biasanya nanti ada beberapa pelajar-pelajar atau pekerja-pekerja yang ada di Saudi Arabia itu yang mukim di sana, mereka lah yang biasanya memang menerima upahan untuk menjalankan ibadah haji. Nah, dia haji atas nama dirinya, ya, diupah berapa biayanya dia bayar. Bahkan, ya, kalau ada orang, tadi sudah saya sampaikan, di masa hidupnya dia mampu untuk tunaikan ibadah haji, tapi dia tidak berangkat, kemudian mati dulu, ya, belum sempat tunaikan ibadah haji padahal dia mampu, ya. Maka di sini bagaimana? Warisannya itu harus disisihkan, tidak boleh dibagi semuanya, harus disisihkan dulu.
hutang-hutangnya itu harus dibayar, termasuk hutangnya kepada Allah. Berapa biaya untuk berangkat haji? Mengupahkan orang untuk berangkat haji, umpamanya 7 juta, ya sudah sisihkan 7 juta. Ini diberikan kepada orang yang akan menerima upahan dia untuk menjalankan ibadah haji, ya. Atau kalau tidak, ahli warisnya, ya, ahli warisnya yang tunaikan ibadah haji bagi dia, ya. Nah, ini gambaran kepada kita tentang bagaimana wajibnya pelaksanaan ibadah haji. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua, saya yakin betul sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau ditanya pasti ingin untuk menunaikan ibadah haji, ya. Tapi mengenai praktek pelaksanaannya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan akan menjadi sangat baik sekali kalau kita sudah tanamkan dalam diri kita niat. Begitu juga terhadap anak-anak kita. Biasakan untuk mereka cita-cita utamanya jikalau bepergian adalah untuk menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umrah. Pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini merupakan bagian orang-orang yang mendapat seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kesemuanya, keluarga kita, istri dan anak-anak kita serta keturunan kita, mudah-mudahan semuanya dicatat, dipastikan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji ini akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Yang ingin saya sampaikan, pelajaran tentang masalah haji ini jangan kemudian kita batasi, oh itu untuk yang berangkat haji saja. Jangan. Kita perlu hadir, kita perlu datang untuk membuka hati. Tadi seperti yang saya katakan, supaya terpanggil diri kita untuk berangkat. Mengenai nanti mampu atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Banyak orang kadang-kadang sepanjang hidupnya tidak pernah sama sekali terfikir, terlintas untuk berangkat haji, karena memang dia tidak pernah membuka diri untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang masalah ibadah haji. Mudah-mudahan insya Allah dengan penjelasan kita yang singkat pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita kesemuanya, dan kita kesemuanya insya Allah dapat menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Nanti setelah ini kita tutup, ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna wal hadirin wa walidina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina kulluhum ajmain ziarata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hajja baitikal haram sinina ba'da sinin wa awaman ba'da awam fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.